Bukan asal Bapak senang ya, bukan asal bos senang, nggak, bukan. Seperti itu. Brilian. Nah, lanjut Kang. Lanjut ya. Enak tadi makannya. Mantap ya. Hari Seafood, ini. seafood. Seafood ya. Aduh, seafood. Kalau Bandung ya, ngomongin seafood tuh, Akang tahu terkenal di mana? Saya tahu Bandung itu di Bancai. Karena Bancai? Bancai. Tahu nggak? Atau Kang Erwan taunya di mana? Bandung. Yang itu, yang di jalan daerah Diponegoro. Oh, daerah situ. Kalau zaman dulu saya taunya Bancai, Kang, karena di Oke. Bancai itu di sepanjang pinggir jalannya itu banyak seafood. Sama kalau sekarang di Bandung itu di jalan Diponegoro tuh bukan seafood, Kang, ada yang ngejajar. Dia kayak di Jakarta tuh Blok M. Oh, ini apa? Jualan Apa ya itu ya? cuanki, cuanki. Cuanki. Kalau dulu saya masih di Jakarta tuh Blok M, Kang. Itu gultik, Oh, gitu. gulai tikungan. Oh, gultik. Gultik, gulai. Nah, itu Gulai di tikungan. sepanjang Blok M tuh di belokan jalan ya memang di tikungan kan. Itu banyak. Nah, sekarang di Bandung tuh lagi rame tuh. Cuanki nih buat teman-teman yang belum pernah ke sana coba deh. Jadi pinggir jalan tuh kan jadi kayak apa ya? Dia pasang gelar tikar. Oh iya sama. Di ini juga Sama ya? yang cuanki ini kan gelar tikar juga. Iya. Tapi banyak banget itu. Tapi Oh, kalau di Jakarta dia ada yang tikar, ada yang ini bangku. bangku. Oh, ini di sini tikar semua. Ini tikar semua ya. Tikar semua, lesehan. Nah, itu ngomong-ngomong itu kayaknya satu yang punya kali ya? Apa gimana? Ya, bisa jadi. Ya, Bisa jadi ya? ya, saya pernah ngobrol masalahnya Kang. Oh gitu. Pernah Ada yang beli punya? kan, tapi yang keliling. Yang Ah, keliling beli biasa kan lagi makan, biasa ngobrol. Nah itu ada ininya, ada bosnya lah. Dia paling ambil kayaknya itu si bosnya produksi banyak kali ya di situ ya. banyak. Oh itu berapa Sekali ini berapa dibagi buat. iya berapa tukang lah ya katakan Berapa yang tukang, dia keliling, ada yang standby juga, yang ada apa namanya itu standby apa? Dia Tongkrongan. apa namanya Apa tuh? ya? Apa tuh? Mangkal. Mangkal. Bukan mangkal ya. Mangkal. Iya, iya. Mangkal di sepanjang Itu jalan. kerannya sekali. Itu berapa ribu piece meren ya kayaknya ya, Iya itu kan produksi. mass production, Mass production. bukan mass production. By the way, hari ini bahas apa nih? Kita belum punya tema hari ini ya. Mass production aja. Mass production ya? Produksi Oke. lah, produksi lah. Oke deh. Kita bahas produksi ya. Bahas produksi ya. Jadi Oke, buat oke. teman-teman kembali lagi Seru, di seru. kembali lagi di Basis nih. Bahas seputar sistem UMKM ataupun startup Ya. gitu. Baik lagi nih. UMKM itu nggak cuman UMKM tuh hanya pinggir jalan enggak ya Kang ya, tapi Enggak, ya. ada tingkatan omset itu sampai berapa miliar gitu kan, itu masih disebut UMKM juga. Dan apa mungkin juga termasuk sistemnya berbeda? Nah, nanti bahasannya Bahas ya. Kang Ervan akan bahas lebih lengkap mungkin nanti di video selanjutnya atau di video yang lain atau bahkan di kelas. Kan ada kelas ya? Boleh. Ya. Jadi buat teman-teman untuk belajar sistem ini biar bisa mengotomasi sistem, itu biar juga bisa autopilot dan jadi bisnis jalan, owner jalan-jalan. Nah, itu bagus itu motonya. Motonya itu ya. Bagus. Oke. Nah, ngomongin produksi, mass production ya. Mass production ini sebenarnya kan Akang kan dari sistem ya, ngerti tentang sistem, terus juga belajar tentang ISO ya, jadi standarisasi sistemnya itu sendiri. Yang saya tahu atau banyak orang-orang tahu itu sistem ini diterapkan ketika sudah besar gitu. Nah, padahal kan sebenarnya UMKM dan startup pun harus menyiapkan itu ya Kang ya. Apalagi di produksi. Nah, kan produksi kan banyak nih. Ada kalau di manufaktur, pabrik misalnya, ada line production, Iya. ada inventorinya pun ada labeling dan lain-lain gitu. Nah, gimana Kang menurut Akang nih dari sisi UMKM dan lain-lain nih? Jadi kalau bicara sistem gini Kang, sistem produksi ya terutama ya. Jadi sistem produksi itu kan sebetulnya untuk merealisasikan produk yang memang sebelumnya itu sudah firm dulu dari sisi resepnya. Dulu kan sempat dibahas ya mengenai resep atau di pabrik itu mengenai berkaitan dengan engineering ya. Engineering. Nah, kalau ini katakanlah itu cuanki ya. Cuanki, oke. Cuanki ya. Nah, cuanki ada mass production-nya gitu ya. Yeah. Seafood juga ada yang mass production, ada yang di frozen, ada yang di frozen, ada yang memang saat itu dimasak ya. Oke. Nah, berbicara produksi itu sebenarnya prinsipnya tuh ada, ini mungkin salah satu prinsip ya. Bahasa Inggris ya istilahnya ya, do not ABS gitu.
Jangan ABS. Jangan ABS, bukan asal Bapak senang ya, bukan asal bos senang, enggak, bukan. Apa tuh artinya? Jadi do not ABS ya, rejection part. Jadi rejection ABS-nya Oke. tuh accept. Accept. Accept itu artinya menerima. Jadi jangan menerima barang yang sebelumnya tuh reject. Oke. Kan do not ABS rejection Oke. produk atau part. Gitu ya. Misalnya balik ke seafood, datang udah busuk nih. Nah itu diterima. jangan diterima. Oke. ABS Itu dulu prinsipnya ya. Oke. Kemudian jangan do not build. Build itu membuat. Membuat. Oke. Atau ya istilahnya tuh membuat ya kalau di production itu ya. Jadi jangan, ya udah jelas jangan bikin barang yang reject gitu kan. Oke. Kalau S-nya itu send, Jangan mengirimkan. kirim. Kalau udah Oke. dibikin jelek, ya jangan dikirim yang jelek. Kalau memang jelek tuh dipisahkan. Oke. Iya betul. Jadi itu salah satu pengendalian barang-barang yang reject itu kan ada juga nih. Iya betul. Suka lihat nggak kalau di satu produk makanan Iya. yang reject itu malah dijual, coklat misalkan. Iya. Pernah beli malah. Pernah beli. Nah, itu sebenarnya salah satu pemanfaatan, tapi dia tidak dikirim kan, tidak dikemas, tidak disampaikan ke customer kan sebetulnya. Tapi dia istilahnya dikarantina dulu, ada segregation, pemisahan dulu gitu ya, pemisahan dari barang-barang yang baik, yang oke, yang ada sesuai dengan sortirannya standar. lah ya. Ada sortiran. Nah, sortiran ini sebenarnya kan kalau dibuang juga sayang. Iya, betul. Mending jadi produk lain. Kalau memang bisa dikemas lagi, banyak loh gitu. Iya betul. Yang saya perhatikan tuh, Saya pernah beli soalnya. dan itu kan dikemas lagi kan, jadi lagi. produk lagi gitu. Kadang ada yang tidak sesuai dengan standar. Ya kalau makanan kan kenapa nggak dikemas lagi gitu kan? Iya. Dia dimanfaatkan. Asal gitu. bisa jangka panjang Ya, ininya. mungkin secara visual atau tampilan itu nggak sesuai. Rasa kan sama, satu batch production Betul. kan. Mungkin itu- bentuknya ada yang patah atau ada Iya. yang, apa bahasa Indonesia yang apa sih bahasa Indonesia rusak penyok. Ada kepikirannya pakai bahasa Sunda. Yang penyok kan ada ya gitu ya. Iya, Tapi iya. tetap rasa itu sama, cuman memang bentuknya tidak sesuai standar. Ya, betul. Nah, itu juga kan salah satu pemanfaatan sebetulnya ya. Bukan berarti kita menjual barang yang reject ya kan itu. Atau misalkan pakaian. Kan ada sisa-sisa ekspor biasanya ngomongnya gitu ya. Iya, benar. Nah, sisa ekspor itu kan biasanya yang reject dikit dari benangnya gitu kan. Itu tapi dijual lagi, kan harganya beda. Betul, Ya. jauh. Nah, itu kan barang-barang yang reject yang memang dikendalikan kan dia dari line production yang sudah benar-benar bagus ya, terstandarisasi barangnya. Nah, ini dipisahkan. Taunya ada barang itu reject kan dia berarti ada sortir kan? Iya betul. Nah, Iya, quality check ya. quality controlnya. Quality control. Nah, jadi prinsipnya tuh itu kan yang harus ditanamkan dulu lah, prinsip dasar sebenarnya. Ya, saya pernah beli dan menjual sebenarnya. Oh iya, pernah ya sempat ada Dulu ya, bisnis. kalau menjual di baju itu saya pernah ada barang sisa ekspor. Ya. Itu memang kadang-kadang ya memang ada reject tapi masih bisa ditolerir gitu. Nah, biasanya kalau barang internasional dia labelnya digunting, Kang. Digunting atau dicoret gitu pakai spidol yang memang secara itu reject. Cuman memang kalau bagusnya bagus gitu. Secara kualitas sama, cuman mungkin ada yang mungkinnya apa ya? Dulu saya pernah nggak simetris. Oh, nggak simetris. Oke. Jadi misalnya ada sambungan nih ke sini. Kalau batik itu kan biasanya nyambung tuh. Ya, Nah, ini nggak nyambung. bengkok gitu. Agak bengkok gitu. Nah, Nggak itu simetris ya. secara kualitas memang masih bagus, cuman hanya memang nggak simetris gitu. Nah, itu prinsip dasar kan. Ya. Prinsip dasarnya memang itu bisa dikembangkan lagi. Nah, dari production itu yang prinsip ingat itu aja dulu untuk kualitas ya. Production itu jadi jangan sampai gini membeda-bedakan. Kualitas itu adalah tanggung jawab bagian quality control. Nah, karena kualitas itu ada di mana-mana kan. Iya. Jadi kalau kualitas itu sebenarnya quality control tuh di akhir tuh hanya mengecek sebenarnya hasil dia dari itu yang kan sebelumnya. mengendalikan kualitas. Iya. Mengendalikan kualitas bukan jadi orang produksi itu juga harus aware atau harus peduli terhadap kualitas itu sendiri. Kualitas. Orang maintenance mesin harus ngerti kualitas bagaimana maintenance yang baik. Iya. Benar nggak? Betul. Orang engineering bagaimana cara membuat atau yang bikin resep gitu ya, kalau di makanan itu, atau yang di fashion itu yang bikin pola, ya dia harus bikin pola yang berkualitas. Iya. Artinya berkualitasnya tuh apa? Jadi memang
secara tanda kutip mengurangi resiko rejection dari awal ya Iya, berarti ya. betul. Kadang-kadang kita itu ya bukan kita mungkin kadang-kadang juga yang beberapa teman-teman mengecek itu di akhir Kang. Jadi silahkan melakukan produksi bla 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 segala macam di akhir baru dicek. Tapi kalau dengan sistem ini kan berarti dari awal udah ketahuan dong. Iya, orang yang Kualitasnya nerima dijaga aja gitu. udah ada receiving inspection, artinya Iya. quality inspect di awal, di penerimaan barang. Iya. Bisa juga di tengah-tengah produksi, Kang. Biasanya kan ada sampling tuh, Iya, iya. dari sekian banyak, diambil sampling berapa, ini udah sesuai apa enggak. Itu kan udah skala besar, kita bicara mass production. Untuk yang yang masih kecil, juga harus diterapkan, kan. Iya, Ya bisa aja di akhir, nggak masalah gitu. Yang penting ada proses penyeleksian Betul. gitu. Kalau UMKM nih yang simpelnya adalah ketika biasanya ada supplier kan, dia beli di mana, entah itu di pasar, entah di grosir, di apa. Kalau itu kan dia yang membeli, berarti kan memang harus langsung cek. Nah, ketika lewat vendor nih, supply misalnya udang dari kota mana gitu kan, ini seafood nih ya. Kirim, nah itu sebenarnya harus dicek dulu ya sebelum dimasukkan karena beberapa kadang-kadang lupa Kang. Maksudnya lupa adalah dia udah trust, percaya, udah masuk sini. Jadi ketika komplain orangnya udah kemana baru komplain kan nggak diterima gitu. Iya. Komplain harusnya receiving inspection kan. Iya, di receiving Ketika dulu. datang cek sesuai apa enggak gitu sebelum dia pergi. Betul. Nah sekarang misalkan baju kurang satu kancing, emang mau beli gitu? Iya. Enggak kan? Padahal cuma satu kancing. Biasa orang produksi, alah cuma segini aja, kan nggak bisa. Iya. Semakin inspeksinya semakin ketat, itu tuh memakan biaya yang tinggi juga, Kang. Nah, Makanya ngaruh ke tuh cost ya. mahal tuh di situ juga proses QC-nya yang di samping memang bahannya juga bagus ya, Kang ya. Iya, iya. Nah dia juga proses produksinya juga memang udah terstandar dan proses inspeksinya dan quality controlnya juga sudah terstandar juga kan gitu. Dan itu juga ngaruh ke cost pastinya ya, karena ketika ada reject kan itu ada rejection cost. Nah, itu juga salah satunya tuh rejection cost. Itu belum nanti kalau rejection cost kan bicaranya sama bahan-bahannya kan, berarti itu reject gitu kan. Bisa jadi dibuang mungkin atau bisa dijual lagi gitu. Iya. Dan biasanya kalau yang sudah yang sudah international standard lah ya, itu tuh udah langsung dibuang aja Betul, gitu. betul. Karena pernah ada kejadian teman kita tuh dia di pabriknya dia ada satu gudang bahan baku ketahuan ada reject atau misalnya tidak bisa dipakai, itu yang dibuang segini Kang semua. Karena kan sekali beli itu satu, ya anggaplah jangan jauh-jauh, karung lah. Kita ngomongin karungan lah gitu ya, misalnya bahan kain satu karung misalnya gitu kan, berapa roll gitu. Satu karung ketika ini reject, mungkin motif ya, kalau cuma reject sedikit kan bisa dipotong. Motifnya salah gitu, yang harusnya bulat-bulat tiba-tiba ada kotak gitu. Ya itu juga jadi masalah. Satu roll itu kotak jadi. Bisa jadi itu langsung di reject. Iya. Baiknya sih kita kan bisa komplain ya. Nah, sama halnya kita menjual, terus ada yang komplain, customer komplain ke kita, sama kan sebetulnya kan, kita komplain ke vendor atau ke supplier ya, customer kita pun kalau ada masalah di kualitas, ya pasti komplain juga gitu. Betul. Nah, di samping itu juga ada lagi Kang prinsip yang harus dipenuhi ketika kita melakukan produksi Kang. Apa aja tuh? Itu ada istilahnya tuh prinsip just in time. Just in time. Apa Just tuh in time maksudnya? itu kita harus tepat barang. Oke. Artinya kualitasnya harus sesuai. Saya misalkan nih memproduksi baju yang memang kaos oblong lah ya. Kaos oblong harus sesuai dengan standar yang sudah ditentukan dalam produksi. Misalnya si yang bikin pola sudah benar nih, ternyata diproduksi. Nah pas diproduksi itu nggak sesuai nih, nggak tepat barangnya tuh. Nah itu kan bisa jadi reject juga. Betul. Itu harus tepat barang, tepat jumlah barang, Jumlahnya, dan tepat waktu. waktu nih. Nah ini kan QCD sebenarnya, quality cost delivery kan. Oh, yang pernah kita bahas waktu itu ya? Itu QCD, tuh, quality. Cost-nya kan tadi tepat jumlah barang. Iya. Kalau kelebihan kan Betul. nggak bisa kita kelebihan kirim kan. Ya ini kemarin di video sebelumnya kita sempat bahas ini ya, kan ya. QCD ini ya salah satu faktor yang gimana caranya ini sistem ini terjaga dan juga usaha teman-teman bisa jadi besar karena kita udah ngejagain dulu nih QCD-nya. Ya QCD itu jadi sebagai dashboard kita Dashboard, kan. ya. Jadi memonitoring kita tuh kualitas sudah sesuai atau belum gitu. Kan kualitas kan ya, kayak di mobil lah, speedometer, ada RPM-nya ya, kemudian ada fuel
indikator gitu. Iya. Nah itu juga sama. Kualitas kita tuh sejauh mana sih sesuai dengan standar. Definisi quality kan customer satisfaction juga gitu Ya, kan. kepuasan pelanggan ya. Kepuasan pelanggan gitu. Nah jadi prinsip itu yang perlu prinsip yang kedua ya. Iya. Nah, itu harus tepat barang, tepat jumlah barang dan tepat waktu. Iya. Nah itu. Nah dari situ dikembangkan lagi kan. Jadi bicara produksi itu kita berbicara kapasitas juga. Nah, Bicara produksi ya. Iya, kita harus punya kapasitas. Misalkan gini, kalau prinsip di manufaktur tuh ada atau di industri atau di apapun itulah di realisasi produk ya. Biasanya kita tuh ada istilah make to stock atau make to order. Oke, Gitu. kalau make to stock itu ada stoknya, kalau make to order itu semacam PO. Iya, pre-order lah. Jadi kita bikin sesuai dengan permintaan sesuai dengan permintaan make to order customer gitu. ya. Nah. Kalau make to stock kita enggak, jadi kita udah aja langsung bikin stok, nyetok aja gitu kan. Kita tuh memproduksi itu untuk nyetok atau sesuai dengan permintaan dari pelanggan gitu. Jadi ada pull system, ada push system gitu. Pull and pull ya tarik sama push. Kalau pull itu dijadwalkan. Yaitu make to stop kalau itu. Nah, kalau pull system tarik, sistem Kanban kalau di manufaktur otomotif lah ya. Nanti lah kalau itu bahasanya nanti lagi lah. Oke, berarti manufaktur ada bahasan sendiri. Ya sistem tarik gitu ya. Artinya make to order kan. Kita mau order ini bikinin di seafood misalkan tadi ya. Kan make to order kan? Iya, betul. Ya kan nggak ada stok. Kalau beli coklat misalkan. Iya, itu ada stok. Kan ada stok. Nah, kalau ngomongin mobil campur dia ya. Ada yang memang apa gimana nih? Karena kalau sekarang ada yang PO kan. Ingat suka kalau mau beli mobil tuh ada inden. Iya. Itu make to order loh. Make to order. Ya, dia nggak mau nyetok kan. Stok itu kan ada jadi inventory. Itu duit ngendap. Sekarang kalau bikin banyak tapi nggak kebeli gimana? Sekarang tuh orang tuh berbondong-bondong suka mereduksi inventory kan. Iya. Dengan saya nggak menyebutkan inden atau apapun kan itu dia ada kuota dulu kan. Betul. Sekarang model pun kan sering berubah-ubah kan, model mobil itu kan sering ada persaingan gitu kan. Itu kan orang tuh nggak mau mengendapkan uangnya di inventory sebenarnya. Nah, ini buat teman-teman ini memang perlu dipikirkan ya Kang, karena kalau udah skala besar itu ibaratnya keputusan kecil pun dampaknya bisa besar. Karena misalnya contoh mobil nih Kang. Pertama dalam tanda kutip investasi di mobil untuk usaha showroom misalnya kan besar tuh pertama. Terus kedua ada inventory atau misalnya showroomnya sendiri gitu atau lapangan untuk menyimpan mobil-mobil tuh. Ini kalau misalnya make to stock semua itu pasti penuh kan. Biaya juga. Itu kan salah satu pemborosan sebenarnya. Iya. Nah, berlebih. Pinternya ketika ada inden, saya nggak tahu nih, maaf nih kalau ada yang di industri otomotif. Cuman kalau inden tuh ada bagusnya nih. Jadi misalnya nih ada di jadwal barang ini, mobil ini dari Jepang misalnya datang 10.000 unit di bulan sekian, bisa buka duluan dong. Ibaratnya tidak perlu inventory. Jadi ketika ada mobil datang langsung kirim kan. Seperti itu. Brilian. Makanya itu yang buat yang import ya. Kalau build up ya biasanya kan ada juga yang built in ya di sini kan udah banyak kan. Yang di Indonesia kan ada sampai assembly-nya di sini gitu ya. Nah, berbicara lagi ke UMKM nih, kita bicara cuanki ya. Jadi sama kan, kita juga harus ngitung kapasitas. Kapasitas produksi kita tuh seberapa besar gitu. Dan nanti dibandingkan terhadap permintaan demand versus capacity. Jadi permintaannya berapa? Artinya gini, permintaan itu kan bisa jadi yang sudah kita prediksi. Misalkan gini, wah kayaknya nih besok ada orderan cuanki misalkan untuk hajatan gitu ya. Kita udah kelihatan kan, tapi kita juga untuk retail perlu juga nih. Nah kan itu juga dihitung ya. Tapi kapasitas kita mampu nggak? Nah. Artinya kita satu buah somai aja tuh udah satu line production somai nih kan. Ada satu line production bakso gitu ya. Nah dia satu line production itu berapa menit? Satu bulat, misalkan suka dilihat ya kalau bikin itu berapa? Bakso kan gitu. Itu tuh dengan sekian kali kita bikin tuh dengan kapasitas mungkin panci yang besar itu berapa ratus katakan berapa ribu bakso ya pegal juga kali gini kan kita ada atau gantian gitu. Nah itu harus dihitung.
kapasitas produksi kita. Sehari itu gitu. berapa kapasitasnya? Kapasitasnya Kan biasanya ada yang bertanya gitu. Iya, ada per hari berapa kapasitas nih, kemampuannya berapa, atau misalkan yang lain-lainnya berapa liter, misalkan bikin minuman gitu ya. Bikin minuman berapa sih kapasitas per harinya, outputnya. Jadi misalkan satu hari itu 8 jam atau 7 jam lah katakanlah ya. Oke. 7 jam bersih ya. 7 jam bersih udah dipotong istirahat, break dan yang lain-lainnya. Nah, 7 kali 60 ya, 420 menit berarti kan. Nah, misalkan nih satu produk tuh bikin minuman nih, katakanlah dia 1 menit, berarti 60 detik ya. 1 menit sorry. Tadi kan 420 menit kan satu hari kan, berarti 420 biji kan? Iya. Kalau 1 menit 1 produk. Satu menit 1 produk gitu. Iya. Oh, jadi Sehari 420 loh itu. Iya. Kalau 1 menit ya, bayangin kalau setengah menit berarti tinggal dikali 2 kan, 840 berarti kan. betul. Apalagi kalau sepertiga menit ya, Iya. sepertiga menit 20 detik gitu. Kalau yang ngerjainnya 2, 3, 4. Wah itu tambah gede lagi gitu kan. Iya. Jadi artinya kita harus tahu dulu kapasitas kita dulu. Dihitung kapasitas produksi itu ada cycle time istilahnya tuh. Jadi satu cycle produksi itu misalnya satu minuman nih, satu kali cycle tuh berapa menit atau berapa detik gitu. Dihitung dengan jumlah availability time gitu. Oke. Nah, buat teman-teman UMKM startup memang ini harus dari awal disiapkan ya Kang, sistem-sistem seperti ini karena kadang-kadang nih ketika baru memulai ke bisnis atau usaha mungkin belum sampai ngitung ke situ Kang. Ada yang mungkin ya misalnya oke, kita bikin cuanki, balik lagi cuanki. Kita bikin cuanki, bentar apa ada arisan nih gitu, atau saya ada ini meeting ini, itu kan jadi nggak kehitung nih kapasitas yang benernya. Atau juga belum ada jam produksi yang secara utuh gitu. Memang kita harus disiapkan ya. Dan harus bisa diakalin kan. Jadi misalkan gini, capacity up ya, artinya menaikkan kapasitas itu kalau kita nggak speed up, ya kita lembur, nambah waktu. Ya kan itu kuncinya ya. Jadi kita harus speed up atau kita nambah waktu produksi gitu. Lembur biasanya. Betul. Itu bisa terrealisasi kalau memang sudah ada dulu. Betul, ada dulu kapasitasnya kita. Jadi kita kehitung kan. Kapasitas sekian gitu. Nah, kalau belum tahu jadi ya kadang hari ini produksi 100 piece, kadang besok 50 piece, besok 75 kan jadi bingung gitu. Nah, ini kenapa? Karena kita harus siap besar ya. Kalau ketika kita siap besar itu kita harus punya dulu patokan kita tuh siap berapa besar. Kalau belum punya ya akan ada PR lagi, harus menghitung dulu gitu. Ya bisa besar, cuman maksudnya ada tahapan. Nah, makanya tahapan ini nanti Kang Erwan akan menerangkan dengan detail ya kan di kelas ya. Siap. Nah, ini kita spill dulu aja, spill dulu. Karena mau besar memang harus dengan persiapannya ya. Iya, jadi scale up ya, terutama scale up nanti terasa sekali ketika kita, ya saya yakin lah owner-owner di sini tuh sudah melek untuk scale up. Jadi artinya ketika scale up itu nggak kaget. Bahkan ada yang sudah pengalaman berbisnis berpuluh-puluh tahun itu dia baru aware gitu. Oh iya ya katanya. Jadi memang ranah yang jarang disentuh, mungkin fokusnya ke fokus yang lain. Ke yang lain gitu. Bisa jadi ke finance-nya, bisa mungkin jadi ke sales-nya, dan produknya harus diperhatikan juga Kang. Kalau enggak ya itu jadi effort lagi nantinya, malah jadi banyak diburu-buru, akhirnya kan efeknya ke production quality produk. Pada akhirnya gitu. Betul. Nah, ini Kang, ngomongin produksi pasti berhubungan dengan inventory kan. Nah, di ranah inventory ini ada sistem yang bisa diintegrasikan nggak patokannya gitu, atau mungkin ada rumus-rumusnya tersendiri nih? Nah, kalau inventory kan, inventory itu bisa jadi di gudang. Bisa jadi di work in process, artinya barang setengah jadi itu inventory. Ada di finished goods, ada 3 sebenarnya, yang bahan baku, bahan yang setengah jadi, sama barang jadi finished goods. Nah itu inventory semuanya. Gitu. Nah ini bisa diakali ada dengan membuat standar. Nah kalau inventory itu kan bicaranya make to stock berarti ya. Ya bisa jadi nih kita mau menjelang bisa hari raya suka nyetok kan. Hari raya itu suka nyetok barang-barang busana muslim ya. Dari sekarang malah biasanya kan. Betul itu. Iya kan? Betul. Ini aja orderan buat tahun depan udah ada yang order kan. Iya, makanya dari 2 bulan lalu malah.
Nah itu, Bayangin. itu kan sudah mulai nyetok dari sekarang. Nah, tapi nyetoknya itu seberapa banyak? Itu ada minimum sama maksimum. Biasanya ada buffer stok. Nah ini harus akurat ini sebenarnya. Kang. Biasanya kalau biar akurat itu kan kita ada baseline. Ada baseline itu artinya kita punya histori tahun-tahun sebelumnya. Kita berapa, kemudian riset pasar juga. Nah ini berapa kita harus nyetok. Gitu. Nah, dengan model pertimbangannya banyak kan, harus kita nyetok barang jadi ya. Kalau mentok material kan memang material gitu-gitu aja kan. Kan kalau udah masuk ke finish good kita model harus beda, mungkin harus up to date gitu kan, belum kuantitinya. Kalau makanan ya sama kan, makanan juga ada yang lagi trending apa gitu kan. Kadang berubah-ubahnya itu cepat. Ganti-ganti. Nah itu harus pertimbangannya kalau buffer stok di gudang bahan baku itu masih oke lah. Bisa jadi satu bahan terigu itu bisa dipakai buat apa aja, gitu kan? Ini kayak yang biasa kita makan kadang-kadang, Kang. Apa cilok, gorengan. Ada satu tempat makan yang itu semuanya isinya terigu, Kang. Oh iya. Kalau ditanya habis kemana dari situ habis makan terigu ya. Iya. Karena apa? Menu utamanya mie, ya. Terus juga dimsum-dimsumnya kan semua mie semua terigu semua ada kan. bahan dari mie juga itu. Ada pangsitnya terigu semua dari juga. Dari terigu. Dari terigu. Untungnya aja ini minumannya dari terigu gitu. Nah, itu sebenarnya itu menghemat ya. Menghemat juga dan itu kan varian produknya nggak terlalu banyak bahan baku juga ya. Jadi kita nyetok bahan bakunya tuh sekali beli itu jebret gitu kan berapa ton gitu ya. Kalau ngomongin materialnya apa aja? Terigu. Bill of materialnya ya. Bill of materialnya tuh cuma terigu. Terigu aja. Sama yang apa mainnya. Yang mainnya ya ada lagi gitu. Ya, jadi gitu kan. Kalau bicaranya produksi itu kita harus tahu dulu kapasitas ya. Kapasitasnya. Belum setelah kapasitas itu ada perencanaan kan. Nah, itu kan nyambung ke biasanya PPC itu apa tuh PPC? Production Planning and Control. Jadi itu tuh dia yang menjadwalkan produksi. Jadi dia rencanakan. Jadi lingkupnya dari production planner ya, itu dia harus perencanaan material. Tadi misalnya material tuh bahan baku ya. Bahan baku ya material tuh. Itu bahan bakunya apa saja dan kemudian dijadwalkan kita tuh harus nyetok berapa. Nah, kan mainan inventory itu sebenarnya bagian PPIC istilahnya tuh. Betul. Tapi biasa disingkat PPC gitu ya atau PPC lah. Production Planning and Inventory Control. Jadi PPIC ini sebelum produksi harus jadwal harus benar dulu nih. Sebenarnya yang sibuk itu di PPIC loh yang menghitung kapasitas tuh. Iya, karena saya pernah di bidang itu, Kang. Dan di bagian itu kebetulan kerja. Jadi di production planning ya. Manajemen and production planning. Betul. Memang itu kita ibaratnya merancang produksi itu dari awal sampai akhir, Kang. Di departemen itu ya. Jadi mulai dari inventory, mulai dari jadwal kapan yang kan produk bisa banyak tuh. Betul. Kapan produksi yang ini, kapan produksi yang ini, kapan produksi yang ini, waktunya kapan masuk mesinnya kemana aja kan? Betul. Kapan mesin ini di maintenance kan? Betul. Lain stop Ada gitu. Stop dulu kan mesinnya kan? Nah itu biasanya saya bagian reporting, Kang, di situ. Jadi udah dari perencanaan ini reporting kira-kira kapasitasnya sekian, nanti nextnya apa kayak gitu. Memang itu memang harus apalagi skala besar ya. Itu memang harus sudah pasti ada. Jadi kalau di UMKM bisa disederhanakan sebetulnya. Jadi jangan khawatir kita ngobrolin perusahaan-perusahaan yang sudah mature gitu ya, sudah matang dari sisi sistem. Jadi jangan khawatir, kita juga bisa sebetulnya dari UMKM itu bisa scale up, bisa adopsi ya, mengadopsi intisarinya sebetulnya. Kita bikinlah perencanaan sederhana, nggak usah harus yang susah-susah lah. Misalkan cuanki ada berapa varian produk, ada tahu, ada bakso, ada siomay, misalkan 3, itu bahan bakunya apa aja sih? Sok mau bikin berapa sehari? Gitu. Kapasitasnya kita mampunya berapa nih? Stok kita ada berapa? Dibuatkan sederhana aja. Nah, sederhananya ini aja kalau cuanki, Kang. Cuanki itu berapa porsi sih sehari dia pengen jualan gitu. Betul. Terus ada berapa stok yang bisa dia tanggung, dia bawa gitu. Dan juga kan dia ada pancinya tuh. Berapa muat itu pancinya. Itu sebenarnya bisa keukur ya kalau kita ngitung ya. Kira-kira mau misalnya nih kapasitasnya pengen 100 mangkok, cukup nggak kita bawa nanggungnya? Kan itu juga dia harus dihitung kan. Bisa dibawa nggak itu 100 porsi gitu. Atau misalnya bahkan
bisa 150. Nah, ketanggung nggak itu kan kadang-kadang cuanki ada yang didorong, ada yang ditanggung ya. Ini kita contohnya yang ditanggung dulu ya. Tanggung itu kan kalau makin baru makin berat juga kan. Terus si pancinya nih buat ada airnya, kuahnya. Berapa? Kalau kuah mungkin ya bisa di jalan beli air. Cuman itu harus dipikirin juga kan. Ngaruh ke kos, ngaruh ke kalau manusia mah lebih ke tenaga ya. Iya, benar. Yang pasti kos itu, yang pasti kena tuh kos. Karena ketika kita kelebihan ada risiko dalam tanda kutip busuk kalau misalnya buah-buahan atau misalnya juga jatuh di jalan karena berat ada safety. Ada risiko kan di situ. Ada risiko. Itu memang harus diperhitungkan kan. Betul. Jadi biar untuk gimana ya supaya si customer itu juga nggak kecewa kan. Iya, karena mangkok aja dari mangkok ada berapa nih persediaannya, Pak? nah, jadi bisa jadi nih dihitung nih ya. iya. Satu kali mangkok habis itu 5 orang. Nah itu tuh dihitung servingnya itu sampai 5 orang tuh orang nggak nunggu lama gitu. Betul. Jadi dihitung juga kapasitas itu. Bisa aja mangkok sampai setinggi apa? Resikonya banyak ya. Banyak. Jadi memang harus kita melihat kapasitas ya. Kapasitas Kita lihat. Tapi juga ketika kita pengen membesarkan kapasitas harus juga diperhatikan faktor-faktor lain ya Kang ya. Faktor lain. Kalau misalnya ngomongin cuanki berarti harus ganti gerobak yang bisa didorong. Kalau misalnya ngomongin produksi kain misalnya pengen lebih besar lagi berarti kan ada space yang untuk inventory, ada cost yang harus disiapkan lebih besar gitu ya Kang maksudnya. Ya kalau produksinya di pabriknya, di cuankinya misalkannya di pabrik cuankinya ya dia harus ngitung kapasitas itu kan kalau mau naikin itu kecepatannya dinaikin. Kecepatan juga orang bikin semuanya harus lebih cepat gitu kan. Kecepatan atau SDM-nya mungkin ya? Iya, atau nanti kemampuan SDM, skill-nya berarti kan. Nah, kemudian nanti kalau itu yang masih manual ya, kalau udah pakai mesin yang dikemas gitu ya. Itu juga ada kan yang kayak gitu kan. Jadi proses kemasannya itu satu orang tuh masukin misalkan ya, itu bakso aci juga ada. Bakso aci itu yang suka dikemas-kemas gitu kan. Artis juga ada yang jualan gitu kan. Nah, itu juga kan ada kapasitasnya. Satu hari itu dia bisa produksi berapa bungkus misalkan atau berapa banyak cuanki baksonya gitu ya. Nah, itu kalau menaikkan kapasitas, kecepatan harus dinaikin atau waktunya. Itu pasti lembur kan? Iya. Atau lembur atau nambah shift. Atau SDM-nya juga ditambah juga bisa pasti juga. Pasti ke situ. Ada SDM yang tambahan, misalkan nambah shift yang asalnya cuma 1 shift, permintaan banyak, jadi 2 shift. Ya berarti kan harus ada orang di situ. Betul itu. Dan ingat di produksi itu ada kalau memang pakai mesin tuh harus ada perawatan juga tuh. Nah, ini jangan-jangan lagi produksi tiba-tiba rusak mesinnya. Itu bisa line stop ya istilahnya. Itu udah nggak bisa. Makanya harus di maintenance. Nah, untuk menghitung kapasitas itu ya, maintenance preventif ya, artinya preventif itu pencegahan. Jadi ada kalanya kita tuh perawatan rutin terhadap mesin itu. Kan motor juga kan sering di servis kan, berkala kan, ganti oli kan. Ini juga sama, mesin produksi itu harus dirawat secara berkala. Itu harus dijadwalkan. Misalkan satu hari ada 7 jam. Betul. Misalkan pas pada waktu itu tuh harus ada perawatan selama setengah jam, dipotong itu. Itu ngaruh ke kapasitas produksi jadi berkurang. Ngaruh. Tapi itu dampaknya minim resiko karena mesin terus dirawat. Jadi kalau mesinnya dirawat itu ya lebih baik sebenarnya. Iya betul. Nah ini yang mungkin kadang-kadang lupa Kang. Teman-teman UMKM memang harus mempersiapkan ini ya. Jadi karena lupa mikirin produksi, mikirin sales, mikirin penjualan, keuangan. Nah, ini pun ada di finance juga kan? Iya, betul. Ada biaya untuk maintenance. Iya. Gitu. Kadang lupa juga, jangankan nyiapin budgetnya gitu. Buat maintenance aja lupa ya serusaknya gitu. Iya. Nah, tapi juga itu hati-hati tuh. Bener. Jadi ke bahan baku juga sama. Bikin cuanki pengen kompor lah gitu, kompornya ya misalnya. Iya, bahan bakunya kan. Bahan bakunya itu misalkan kita stok aci ya, tepung aci sama tepung terigu gitu ya. Sampai tontonan gitu ya. Tapi kita tuh habis di situ uang tuh. Buat produksi ini nggak ada. Lupa gitu. Dan itu juga kan jadi PR juga gitu. Memang harus dikalkulasi di awal ya. Iya. Ya yang namanya business owner atau lagi CEO kan harus berpikirnya sistemik, apalagi nih ada istilahnya masih dari startup menuju scale up ya harus adaptif. Jadi kadang kebalik Kang kadang-kadang tuh. Jadi misalnya nih kita itu pengen besar tapi lupa mempersiapkan. Jadi kebaliknya tuh gini Kang.
udah besar nih, udah mulai kelimpungan nih, udah banyak orderan dan segala macam, baru mempersiapkan, buatin dong sistemnya gitu. Iya. Ini mulai sistem online atau offline ya? Iya. Atau datang ke coach. Belajar tuh ketika mulai besar gitu. Harusnya dari awal Dari ya, Kang, ya? awal ya betul. Jadi ketika awal itu udah punya sistemnya, udah ngerti sistemnya, udah mengaplikasikan sistemnya, itu udah gede tuh cuman ngikutin aja gitu. Iya betul. Kebanyakan kebalik, Kang, gitu. Jadi Ya, buat makanya teman-teman, nih harus di ini nih. ya buat teman-teman nih UMKM, business owner atau startup, nanti mungkin Kang Ervan buka kelas, coba deh dari awal, karena biar nggak kebalik. Jadi kalau itu biaya belajarnya lebih banyak, karena kalau kita belum siap sistem kan ada banyak resiko nih. Iya betul betul. Ketika resiko keluar, ada cost yang keluar gitu. Daripada banyak cost keluar, mending dipakai belajar buat nyiapin. Ya kan ya? Gitu. Mantap itu. Gitu. Jadi itu produksi ya? Ya, cerita produksi saya kira itu ya, jadi production planningnya. Detailnya nanti aja Kang di kelas kan. Produksinya sama QC-nya lah itu. Iya, Kalau tapi- mau detailnya ya nanti lah bisa lah gitu Ya, ya. tapi yang pasti itu yang harus disiapkan di awal ya Kang ya, Betul. sebagai Melek sistem lah kita Iya, tuh. melek sistem. Karena balik lagi, mau autopilot gimana sistemnya belum ada kan gitu. Jadi biar owner bisa jalan-jalan, bisnisnya jalan, siapkanlah sistemnya gitu. Ya Kang ya. Benar sekali kan. Oke Kang, terima kasih udah sharing-sharing hari ini. Ya, sama-sama Kang. Udah nemenin makan juga. Jadi pembahasan selanjutnya akan lebih menarik dari ini ya Kang ya. Ya. Dan pastinya harus ditungguin. Jangan lupa share ke teman-teman yang membutuhkan ini atau video-video yang lainnya. Silahkan di-share. Jadi sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.